Yang baik adalah dari adab kita terhadap Al-Quran, ya, membaca surat tersebut berdasarkan urutan tadi. Fawailul lil musallin, Allahu Akbar, itu nggak boleh. Sehingga apa maknanya tidak pas? Sehingga apa maknanya? Berarti kecelakaan bagi orang sholat, terputus maknanya. Nah itu yang nggak boleh. Itu waqaf qabih. Dia jadikan imam, kemudian bacanya panjang banget. Kemudian makmumnya pada lapor pada Rasulullah, sehingga para Rasulullah marah. Bacaan Quran kita itu boleh dihadiahkan kepada orang tua kita. Menurut Imam An-Nawawi diperbolehkan. Itu Imam Syafi'i diperbolehkan ketika menghadiahkan kepada orang tua kita. Kenapa? Berbuat baik. Yang pertama terkait dengan bacaan sholat ketika kita menjadi imam ataupun di sholat kita sendirian, ya, bacaannya misalkan dibalikan, yang harusnya dari Al-Baqarah ke surat An-Nas, ini dari An-Nas ke Al-Baqarah. Ini dinamakan dengan al-in'ikas, kebalikan gitu ya. Dalam bahasa fikihnya al-in'ikas. Maksudnya apa? Membaca surat tidak sesuai dengan urutan. Tadi para imam mengatakan, Imam Hanafi kemudian Imam Syafi'i memakruhkan bacaan tersebut. Jadi sangat dibenci itu baik. Maksudnya apa? Harusnya sesuai dengan urutan-urutan surat tersebut. Karena urutan surat merupakan tauqifi, ya, yang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, bukan ijtihadi. Jadi urutan surat dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas merupakan tauqifi. Ya, tauqifi itu berdasarkan dengan wahyu itu ya, ataupun Rasulullah SAW, bukan perkara ijtihadi. Kalau misalkan ijtihadi itu contohnya misalkan Al-Quran ada tanda waqaf, itu ijtihadi, ya. Kemudian berikutnya yang baik adalah dari adab kita terhadap Al-Quran, ya, membaca surat tersebut berdasarkan urutan tadi. Dan baiknya ada seorang ahli Quran dari Mesir mengatakan, seorang ulama Quran, dan baiknya ketika kita membaca surah, ya, kita pun tahu bagaimana memotong-motong ayat. Ketika misalkan di surat Al-Baqarah, tepatnya misalkan pembahasan itu harus sempurna. Makanya dalam ilmu Al-Quran ada waqaf tam, ada waqaf kemudian ada waqaf hasan, ada waqaf qabih, ya. Apa maksudnya? Contohnya misalkan kita sholat di rakaat pertama, misalkan kita baca surah yang misalkan tadi surah Al-Ma'un, kita baca fawailul lil musallin, Allahu Akbar, itu nggak boleh. Sehingga apa maknanya tidak pas? Sehingga apa maknanya? Berarti kecelakaan bagi orang sholat, terputus maknanya. Nah itu yang nggak boleh. Itu waqaf qabih. Makanya lebih baik ketika kita memang belum memahami bacaan-bacaan misalkan dalam surat Al-Baqarah, kemudian dalam surah-surah yang panjang, sebaiknya kita menggunakan ataupun membaca surah-surah yang pendek, yang memang sempurna ayatnya. Contoh misalkan surah Al-Ma'un kita baca secara sempurna dari ayat 1 sampai akhir. Kemudian rakaat keduanya misalkan surah Al-Kafirun, ya. Seperti itu, Pak. Kalaupun kita sudah memahami misalkan ketika kita memotong, ya, kan misalkan surah Al-Baqarah, nah belum tentu satu halaman itu sesuai dengan maknanya sempurna. Sehingga apa? Kadang maknanya menggantung. Pembahasannya masih perlu secara sempurna. Ya, sehingga apa? Lebih baik kita membaca surah-surah yang satu surat full gitu ya, satu surat full, kemudian berikutnya satu surat full, itu mungkin ya. Tapi ketika kita tahu misalkan, oh ini maknanya sudah sempurna nih di surat Al-Baqarah, misalkan kita baca, kemudian rakaat keduanya, dan rakaat keduanya lebih baik juga di surat Al-Baqarah tersebut. Jadi jangan sampai loncat banget gitu ya. Di surat Al-Baqarah kemudian langsung qul huwallahu ahad. Nah, itu kurang bagus tuh ya. Sehingga apa bagusnya? Ya kalau kita baca surah Al-Baqarah, kita berurutan. Sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan, suatu ketika Rasulullah SAW sedang sholat, kemudian di belakangnya sahabat. Rasulullah membaca dalam satu rakaat, yang pertama surah Al-Baqarah, dalam satu rakaat, Pak ya, surah Al-Baqarah, kemudian surah Al-Imran, surah An-Nisa, ya berarti 5 juz satu rakaat gitu. Sehingga apa sahabat ini, wah, nggak kuat gitu ya. Itu dalam sholat sunnah tahajud itu. Nah, ketika kita sholat, Rasulullah ketika itu marah. Ada seorang sahabat membaca, dia jadikan imam, kemudian baca-bacanya panjang banget. Kemudian makmumnya pada lapor pada Rasulullah, sehingga Rasulullah marah.
Maka dalam hadis sebutkan ketika engkau jadi imam maka bacalah bacaan yang sedang. Ya, karena apa? Kata Rasulullah, di situ ada orang-orang yang sudah sepuh, ada orang-orang yang bekerja, ada orang-orang yang sakit mungkin di sana, sehingga apa? Kita meringankan makmum. Jadi jangan saya jadi imam nih, bacaannya panjang aja gitu ya, hafal itu ya, banyak surat hafal panjang. Nah, kita lihat kemampuan daripada makmum kita. Itu Pak. Yang kedua terkait dengan apakah pahala bacaan Quran kita itu boleh dihadiahkan kepada orang tua kita. Menurut Imam An-Nawawi diperbolehkan, itu Imam Syafi'i diperbolehkan ketika menghadiahkan kepada orang tua kita. Kenapa? Berbuat baik ya, dikiaskan dengan apa? Dengan tadi berhaji. Boleh kita melaksanakan haji untuk kedua orang tua kita, maka bacaan Al-Qur'an pun, amal-amal kebaikan pun itu diperbolehkan. Ya. Sehingga apa? Doa, apalagi kita dengan syariatkannya doa, ya terus doa kita gitu ya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol Pak, jika ada lagi mungkin satu lagi. Kalau tidak ada, kita cukupkan insyaallah untuk pengajian malam hari ini. Tadi ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan, diberikan keistiqomahan untuk hadir salat berjamaah, untuk hadir majlis taklim, majlis ilmu gitu ya. Kita seminggu sekali gitu ya, hadir, insyaallah tidak akan mengurangi waktu-waktu kita, sehingga apa? Kita sempatkan dari Senin sampai Sabtu kita bekerja untuk duniawi kita, maka setidaknya dalam sepekan kita ada untuk bekal kita untuk menuntut ilmu insyaallah. Kita akhirin bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.